Jadi insya Allah apapun bentuknya smartphone ini tergantung niat kita dong ya. Iya, tergantung niat, tergantung menggunakannya. Ya, itu yang Nah, ini saya Ustaz. Oke. Thank you Mas. Terima kasih. Nah Kiai, kita lanjutkan kembali nih tadi konten-konten yang banyak kita jumpai di sini. Harusnya seperti apa kita sebagai seorang muslim menyikapinya? Ya, alhamdulillah ada alat yang memudahkan kita. Tapi juga tidak sedikit yang banyak mudaratnya, khususnya penggunaan media sosial ya. Di penggunaan media sosial itu isinya macam-macam. Tapi pada dasarnya yang namanya isi informasi itu namanya bahasa Arabnya al-khabar. Al-khabar. Khabar itu yahtamilul khata' was shawab atau yahtamilus shawab wal khata'. Bisa jadi mungkin benar, mungkin salah. Mungkin salah, mungkin benar gitu. Bainahum ya. Bainahuma. Jadi antara keduanya itu. Jadi kita harus cerdas dalam menyikapinya. Bagaimana cara cerdas memilih informasi? Kita kategorikan mana yang benar dan mana yang baik. Oleh karena itu kita bedakan ya. Yang pertama informasi yang di dalamnya mengandung kebaikan. Oke lah, kita serap, kita bisa sebarkan. Ada yang menimbulkan kebenaran, tentunya kita bisa kita pegang sendiri tapi tidak harus disebarkan. Tapi ada yang buruk. Apa? Ketika di dalam informasi itu ada ghibah. Ngomongin orang. Walaupun itu kebenaran sebenarnya ya. Ghibah itu adalah ngomongin orang Fakta, lain. ya. Fakta benar dilakukan. Tetapi pada saat orang yang diomongin itu dengar, dia tidak suka diomongin itu. Jadi mohon maaf, ada orang cerewet, diomongin cerewet, bener cerewet. Tapi ketika dia dengar bahwa diomongin dia cerewet, dia marah. Itu ghibah. Nah, dulu orang ghibah itu ketika ketemu begini ngomongin orang, oh si A, si B, teman ini, wah teman ngerasani itu bisa. Sekarang kita tuh bisa ghibah digital. Kita bikin grup terbatas, hanya geng-geng kita ngomongin geng lain. Komunitas kita ngomongin kejelekannya komunitas lain, nggak terasa ya, dia sudah melakukan ghibah. Yang kedua melakukan namimah, adu domba. Jadi kita menginformasikan orang lain, apakah benar atau tidak benar, mungkin juga benar, tetapi tujuannya adalah untuk membangun permusuhan. Ya, umpamanya Mas Alka diomongin oleh temannya, kamu tahu nggak ketika Mas Alka nggak ada, Ustaz Khalil ngomongin apa? Atau temannya lagi ngomong, wah tahu nggak Anda diomongin begini? Mungkin bisa, sekarang gampang menyampaikan dengan apa? Dengan cara ya media sosial yang kita berikan, bisa japri, bisa juga di grup terbatas. Akhirnya apa? Tanpa ketemu, tanpa tahu sebenarnya, Alka sudah bisa marah ke saya. Yang ketiga ada fitnah. Fitnah itu adalah menyampaikan sesuatu informasi yang itu tidak benar, tetapi untuk membangun keburukan. Itu fitnah. Jadi tidak faktual, tidak nyata, menjelek-jelekan orang lain, disebar. Ini dikenal di dalam sejarah Nabi hadisul ifki. Hadisul ifki. Cerita kebohongan. Pada saat itu Siti Aisyah tinggal di satu tempat itu karena beliau itu keluar, kalungnya hilang, lalu mencari kalungnya, rombongan berangkat duluan bersama Rasulullah. Nah, di belakang itu karena tidak ada rombongan lagi, Safwan inilah yang menemani Siti Aisyah perjalanan sampai nyampe ke Madinah. Yang hanya di atas, berdua aja. Yang berdua aja di atas unta itu Siti Aisyah, yang nuntun itu adalah Safwan. Dan Safwan selama perjalanan itu tidak bicara apa-apa oleh orang munafik Abdullah bin Salul, ya, difitnah bahwa Siti Aisyah itu mohon maaf bermain dengan Safwan. Akhirnya apa? Ya, desas-desus di masyarakat sampai Siti Aisyah itu sakit. Ya, setelah itu Rasulullah SAW juga tidak lagi akur. Ya, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang ayat ifki itu. Apa itu? Ya, yang isinya adalah informasi itu bukanlah sebuah hal yang buruk, tapi itu adalah hal yang baik. Dan informasi datang dalam diri kaumnya Rasulullah SAW. Dan hal ini untuk menemukan apa? Kesejatian diri Rasulullah SAW. Bagi kita sekarang menjadi pelajaran bahwa kita tidak sembarang menerima informasi, kita tidak serta-merta kita langsung percaya dengan informasi. Maka ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu
Ya kan? Kita kalau ada informasi, saya anggap aja setiap informasi di media itu kayak seperti fasik aja kalau nggak jelas asal usulnya. Fasikun binabain fatabayyan. Kalau ada informasi fatabayun klarifikasi. Ya kenapa? Antusibu qauman bijahalatin. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Khawatir Anda itu dengan perbuatan Anda lalu Anda menyakiti orang lain, mencelakakan orang lain. Ya seperti tadi Nabi hadisul ifki itu, Nabi difitnah, ya Nabi oleh Allah dibimbing. Kalau tidak, dia bisa curiga pada Siti Aisyah mencerainya. Padahal tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita tabayun, klarifikasi, menjelaskan, nah ini kenapa? Biar tidak terjadi apa yang kita lakukan menyebabkan kecelakaan orang lain. Setelah itu kita mikir, baru nadimin, baru kita ini nyesel. Ya Allah, ini kita udah bikin masalah karena saya tidak bijak menyikapi informasi itu. Ingat tadi ya, selalu klarifikasi, tabayun lah gitu Ya, ya, biar nggak nyesel nanti di belakang hari. Baik, Kiai. Sambil nikmati, Kiai, sambil gini diminum, tafadhol, Kiai. Lisan ini bagi manusia adalah bagaikan tali yang menjadi pengikat kepercayaan. Masya Allah. Ketika mulutmu tidak bisa dipercaya, hilanglah kemanusiaan itu.